Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala bala dan penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini masih di pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di semester genap, awal semester genap. Kita akan belajar bab 1, yaitu mengenai kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Sebelum kita belajar, siapkanlah alat tulis dan bukunya untuk mencatat poin-poin yang penting yang akan Bapak jelaskan dalam materi ini. Silakan diikuti terus, jangan sampai setengah-setengah untuk melihat video ini atau menyimak video ini. Oke? Silakan menyimak. Apa kabar anak-anakku? Pada pertemuan pertama kita akan membahas materi pembelajaran submateri dari bab 1, yaitu keunggulan dan keterbatasan wilayah dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan subjudul dari bab 1 yang pertama kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan keunggulan dan keterbatasan wilayah dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya sumber daya, baik sumber daya geografis, sumber daya alam ekonomis, kependudukan, demografis. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan atau archipelago terluas di dunia dengan letak geografis yang strategis, yaitu berada di antara dua benua Asia dan benua Australia dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, yaitu tanah yang subur, curah hujan yang tinggi, dan bahan tambang yang melimpah baik di wilayah daratan maupun perairan. A. Keunggulan dan keterbatasan wilayah dalam kegiatan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas terbesar di kawasan Asia Tenggara dan berbentuk kepulauan, persebaran sumber daya alam, potensi ekonomi, dan demografi antar wilayah tidak sama. Ada wilayah daerah yang kaya sumber daya tertentu dan ada pula wilayah yang sumber dayanya relatif sedikit. Ada wilayah yang padat penduduk, ada pula wilayah yang jumlah penduduknya sedikit. Oleh karena itu, perbedaan kekayaan tersebut mendorong terbentuknya aktivitas perdagangan antar wilayah. Yang pertama kita bahas pengertian keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Kegiatan ekonomi khususnya kegiatan perdagangan antar wilayah disebabkan adanya kebutuhan permintaan komoditas penawaran. Selain itu, perdagangan antar wilayah juga dipengaruhi oleh adanya keunggulan ekonomi yang dimiliki daerah tertentu. Ada keunggulan ekonomi satu sisi dan keterbatasan ekonomi di sisi lain, mendorong dilakukannya interaksi ekonomi. Wilayah memiliki keunggulan ekonomi memiliki kepentingan untuk menjual komoditas ekonominya, sedangkan wilayah yang memiliki keterbatasan ekonomi memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Keadaan tersebut mendorong dilakukannya aktivitas perdagangan antar wilayah. Yang pertama kita bahas yang A, pengertian keunggulan. Istilah keunggulan berasal dari kata unggul yang artinya lebih tinggi atau lebih utama dibandingkan yang lain. Sedangkan kata keunggulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan lebih unggul, keutamaan, kepandaian, kecakapan, kebaikan, kekuatan, dan sebagainya yang lebih daripada yang lain. Dalam komponen keunggulan
antar ruang di bidang ekonomi. Keunggulan antar ruang adalah tempat atau wilayah yang memiliki keunggulan ekonomi, baik yang bersifat potensial maupun aktual dibandingkan tempat atau wilayah yang lain. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu B, pengertian keterbatasan. Istilah keterbatasan berasal dari kata batas yang artinya sisi yang menjadi batas pemisah antara dua bidang atau ruang. Sedangkan kata keterbatasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keadaan terbatas. Dalam konteks keterbatasan antar ruang di bidang ekonomi, keterbatasan adalah tempat atau wilayah yang memiliki keterbatasan ekonomi baik yang bersifat potensial maupun aktual dibandingkan tempat atau wilayah lainnya. Kita bahas yang C, yaitu pengertian ruang. Ruang adalah entitas dimensi di alam semesta di mana objek dan peristiwa ada dan terjadi. Berikut ini ada beberapa ahli yang membahas tentang pengertian ruang. Yang pertama, Isaac Newton. Ruang adalah satu kuantitas mutlak yang ada tanpa memperhatikan keberadaan atau distribusi materi alam semesta. Itu menurut Isaac Newton. Kemudian menurut ahli dari Indonesia, Ayadinata, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu menurut Ayadinata. Kemudian menurut ahli selanjutnya yang ketiga dari Indonesia, Samadi. Ruang adalah tempat bagi komponen lingkungan hidup dalam melakukan proses saling mengetahui interaksi, saling berhubungan interaksi, dan saling ketergantungan atau interdependensi. Adapun pengertian ruang dalam konteks kegiatan ekonomi, ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wilayah dilakukannya kegiatan ekonomi atau tempat atau wilayah yang memiliki sumber daya atau potensi ekonomi. Oke. Demikianlah penjelasan materi dari Bapak dalam kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar video ini atau langsung tulis komentar di WA Group yang telah kita buat. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, batasi mobilitas dan interaksi. Oke, silakan simak terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.